Jaya. Perkenalkan, nama saya Caroline. Saya kelas 4 di SDS Jaya Manggala. Pada hari ini saya akan membacakan materi tentang mengapa dan bagaimana kita bersyukur sebagai siswa Buddha. Kata syukur bukan kata baru lagi bagi kita. Sejak kecil sampai dengan saat ini, sering kita mendengar kata ini. Lalu, apakah kita mengerti apa makna bersyukur? Berkenaan dengan hal ini ada 2 poin saja yang akan saya sampaikan, yaitu 1. Mengapa harus bersyukur? 2. Bagaimana cara bersyukur? Dimulai dengan sebuah cerita tentang kisah hidup seorang raja yang memiliki pengaruh dan kekuasaan yang sangat luas, dihormati dan disegani oleh kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Raja ini memiliki hobi berburu ke hutan. Ketika berburu, raja tidak pernah sendiri, selalu ditemani penasehat dan beberapa pengawal. Di perburuan kali ini, sang raja mengalami kemalangan. Jari kelingking sang raja terpotong oleh senjatanya sendiri. Raja menjadi marah, kesal, dan sedih. Meratapi jari kelingkingnya tersebut, ia menjadi raja yang cacat. Kesedihan raja terus berlangsung. Sang penasehat merasa tidak tega melihat baginda raja terus berlarut dengan kesedihan. Penasehat pun memberi banyak nasihat kepada raja, namun kesedihan raja tidak kunjung berakhir. Hingga penasehat memberi satu nasihat pamungkas, yaitu yang mulia baginda raja. Apapun yang terjadi pada diri kita patut untuk kita syukuri. Mendengar nasihat itu, raja menjadi sangat marah bahwa penasehatnya telah menasehatinya seperti itu. Saat itu, penasehat dijebloskan ke dalam penjara. Waktu pun berlalu. Raja yang masih hobi berburu pada suatu hari pergi berburu dengan penasehat barunya dan beberapa pengawal. Pada hari berburu itu, raja kembali mengalami kemalangan. Raja dan para pengawalnya ditangkap oleh suku primitif untuk dipersembahkan kepada dewa mereka. Ketika sedang dimandikan, ternyata terlihat jari raja yang tidak lengkap. Melihat hal itu, raja diusir karena dianggap cacat untuk menjadi persembahan kepada dewa. Lolos dari kematian, raja pun kembali ke kerajaannya dan segera melepaskannya. Segera memerintah pengawalnya untuk membebaskannya penasehat lama yang terkurung di penjara. Penasehat yang dibebaskan itu tiba-tiba itu bertanya kepada baginda, apa gerangannya membuat raja membebaskannya. Raja baru menyadari maksud dari nasihat yang diberikan penasehatnya itu. Raja baru menyadari mengapa dia harus bersyukur, dikarenakan jarinya cacat. Raja terbebas dari kematian yang mengerikan. Raja berterima kasih kepada nasihatnya itu. Sang penasehat juga bersyukur dan berterima kasih kepada raja karena telah memenjarakannya. Jika saja raja tidak memenjarakannya, maka pastilah penasehat juga ikut dalam perburuan hari itu dan menjadi korban suku primitif. Karena penasehat di penjara, maka dia masih bisa hidup hingga hari ini. Makna kita dapat dari cerita ini: 1. Seorang raja yang selamat dari kematian karena jarinya cacat. Punya jari cacat enak tidak? Tidak. Apa mau punya jari cacat? Tidak mau. Apa sudah pernah punya jari cacat? Belum. Lalu tahu dari mana kalau jari cacat tidak enak? Kita cenderung sok tahu. 2. Seorang penasehat yang selamat dari kematian karena di penjara. Di penjara enak tidak? Tidak. Mau di penjara? Tidak. Raja dapat nasihatnya. Kedua, mensyukuri apa yang telah terjadi kepada dirinya. Raja dapat mensyukuri hidupnya walaupun jarinya cacat. Penasehat dapat mensyukuri hidupnya walaupun harus dipenjara. Bagaimana dengan kita? Dua kondisi buruk tersebut tidak kita alami. Kita yang hidup dengan jasmani yang sehat dan tanpa cacat, dan hidup dengan bebas tanpa penjara. Sudah sepatutnya kita bersyukur. Halo teman-teman, nama saya Colin Austin, kelas 4 SD. Hari ini saya akan membacakan mengapa kita harus bersyukur.
karena semua yang terjadi pada diri kita sudah merupakan yang terbaik untuk kita. Kata kuncinya adalah yang terbaik. Hilang jari adalah yang terbaik daripada hilang nyawa. Di penjara adalah yang terbaik daripada hilang nyawa. Landasan Buddha Dharma dalam Majjhima Nikaya, semua makhluk memiliki karmanya sendiri, mewarisi karmanya sendiri, lahir dari karmanya sendiri, berhubungan dengan karmanya sendiri, terlindung oleh karmanya sendiri. Apapun karma yang diperbuatnya, baik ataupun buruk, itulah yang akan diwarisinya. Landasan bagi kita untuk bersyukur bahwa apapun yang terjadi pada diri kita adalah sudah karma kita sendiri. Karena sudah karma sendiri, maka adalah karma yang terbaik bagi kita. Karma kita sendiri jugalah yang melindungi diri kita. Karma buruk mengakibatkan kehilangan jari, tapi karma baik melindungi lolos dari kematian. Karma buruk di penjara, tetapi karma baik lolos dari kematian. Ketika kejadian buruk terjadi kepada diri kita, janganlah disesali, karena pada saat itu juga karma baik kita melindungi. 3 hal yang paling penting yang patut kita syukuri. 1. Terlahir sebagai manusia. Karena sungguh sulit terlahir sebagai manusia, hanya di alam manusia saja yang dapat menyempurnakan parami untuk menjadi manusia sempurna, sama Sang Buddha. Sangat sulit terlahir sebagai manusia, diibaratkan seekor penyu buta yang tinggal di dasar lautan yang sangat luas, yang setiap 100 tahun sekali muncul ke permukaan laut untuk memasukkan kepalanya ke dalam karet gelang. Demikian sulitnya untuk terlahir sebagai manusia, kita patut bersyukur karena terlahir sebagai manusia. Kesulitan mencari uang, kesulitan mencari pasangan hidup, apakah lebih sulit dari mencari karet gelang di lautan? Kita merasa sulit mencari uang karena kita menentukan angkanya. Jika sudah terlahir sebagai manusia, maka tidak perlu mengeluh. Mana yang kita pilih, menjadi manusia yang hidup pas-pasan atau menjadi kucing kaya raya? Tetap saja kita memilih untuk menjadi manusia. Kita sering lupa bersyukur setelah menjadi manusia. Masih tidak bersyukur. Siapa yang menjamin besok kita masih menjadi manusia? Memang pertumbuhan jumlah manusia semakin bertambah, namun jumlah yang hampir 8 miliar manusia di dunia tidak sebanding dengan jumlah semut di dunia ini, tidak sebanding dengan jumlah serangga di dunia ini, dan masih banyak lagi spesies hewan di dunia. Inilah kenyataan bahwa betapa mudahnya terlahir menjadi binatang. Betapa beruntungnya terlahir sebagai manusia, karena di alam manusia ini kita memiliki kesempatan untuk dapat merealisasi pencerahan. 2. Masih hidup. Kita patut bersyukur karena kita masih hidup dan bisa menjalani kehidupan dengan baik. Betapa banyak manusia yang sudah meninggal, berapa banyak manusia yang sudah menjadi mayat, berapa banyak manusia yang sedang menunggu dikremasi. Berapapun kekayaan tidak akan bisa ditukar dengan nafas. Kita patut bersyukur karena masih sehat. Berapa banyak mereka yang sedang di ICU, berapa banyak yang terkena kanker, berapa banyak yang harus duduk di kursi roda, berapa banyak yang hidupnya tergantung pada alat medis. Mengapa kita masih mengeluh capek kerja, capek ngurus anak? Bukankah itu berarti kita masih sehat? 3. Dapat berjodoh dengan
Buddha Dharma. Buddha Dharma adalah hukum alam universal berlaku bagi siapapun. Dengan mengetahui dan memahami Buddha Dharma, maka hendaknya kita dapat menyikapi hidup dengan baik, memahami hukum karma dengan baik. Bersyukur kita masih berjodoh bertemu Buddha Dharma. Pada kehidupan ini, setia kepada Buddha Dharma adalah dengan sering-sering praktek Dharma, bukan sekedar mendengar saja. Sehingga pada kehidupan berikutnya kita bisa bertemu, berjodoh kembali dengan Buddha Dharma. Ketika beda pandangan, maka akan beda tindakan. Ketika beda tindakan, maka beda karma. Gunakanlah kesempatan mengenal Buddha Dharma, mendengar Buddha Dharma, mempelajari Buddha Dharma. Permata Buddha Dharma Sangha begitu berharga dan tak bisa dibeli dengan harta apapun. Jadi rawatlah jodoh dengan Buddha Dharma ini sebaik-baiknya. Halo teman-teman, nama saya Valentin, kelas 5 SDS Jaya Manggala. Hari ini saya akan membacakan materi bagaimana cara bersyukur. Bukan dengan cara berfoya-foya saat sedang berhasil, bukan dengan pamer apa yang kita miliki. Apa yang kita capai adalah tidak kekal, bisa hilang dalam sekejap. Satu harta benda, kekayaan dapat hilang meski dijaga dengan baik dari pencurian manusia. Ketika kita sakit keras atau terkena bencana kebakaran, maka kekayaan ini bisa lenyap. Banyak orang harus kehilangan hartanya karena sakit atau kehilangan harta akibat bencana alam dan lain sebagainya. Maka janganlah sombong akan harta. 2. Ilmu kepintaran. Segala ilmu dan kepintaran kita bisa hilang ketika tiba-tiba jatuh geger otak ketika pikun, maka ilmu kepintaran akan lenyap. Maka jangan pelit mengajarkan dan berbagi ilmu kita kepada orang lain. 3. Wajah rupawan. Wajah rupawan bisa hilang ketika kita menua atau karena sakit, kecelakaan, kesiram air mendidih, air keras dan lain sebagainya. Maka jangan sombong dengan wajah rupawan yang dimiliki. 4. Tubuh indah sempurna. Kesempurnaan dan keindahan tubuh juga bisa hilang karena kecelakaan, usia tua dan sakit. Maka jangan sombong dengan keindahan dan kesempurnaan tubuh yang dimiliki. Masih kita sombong. Apakah yang perlu kita sombongkan? Bagaimana cara kita bersyukur adalah dengan berpikir positif dan merasa puas, lalu mencari hal baik dari setiap kejadian yang dialami dan menerima apapun yang sudah terjadi. Contoh kenapa kita harus bersyukur. 1. Masih muda makan. Suami hendaknya menghargai makanan yang tersedia, terima kenyataan atas keterbatasan keterampilan memasak dari pasangan, ambil hikmahnya positif. Istri masih bisa masak walau 9 menit. Positifnya, istri masih peduli mau menyiapkan makanan. Positifnya, istri masih hidup. Istri juga menghargai suami yang masih memberi nafkah terlepas dari berapapun jumlahnya. Positifnya, suami masih mau cari uang untuk kita. Positifnya, suami yang bertanggung jawab kepada keluarga. 2. Masih memiliki keluarga yang utuh. Bersyukur keluarga tidak cerai-berai, masih bisa berkumpul bersama, makan bersama, berjuang bersama menciptakan keluarga yang bahagia. 3. Masih memiliki keluarga yang harmonis. Kita selalu mengharapkan kekayaan, tetapi tidak pernah mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Pasangan hidup yang baik, anak-anak yang baik, dapat berkumpul dalam keluarga yang penuh kehangatan dan kebahagiaan. 4. Ketika kecelakaan, sesuatu yang buruk yang terjadi kepada kita hendaknya dapat kita terima dan bijak dan dapat diambil hikmahnya. Masih untung hanya luka-luka saja, masih untung tidak geger otak, masih untung tidak patah kaki, masih untung tidak meninggal. 5. Ketika kehilangannya barang, syukur hilangnya tidak tahu
di mana? Bagaimana kalau ditodong orang? Bagaimana kalau dirampas dengan kekerasan? Bagaimana kalau dibegal, diperkosa, atau bahkan dibunuh serta dimutilasi dan lain sebagainya yang menjadi sisi baik atau hikmah bagi kita walau harus kehilangan. Terima dan positif. Bersyukur karena semua yang terjadi sudah yang terbaik bagi kita. Karena kita sudah memiliki 3 hal yang penting. Lahir sebagai manusia, masih hidup, mengenal Buddha Dhamma, maka selalu berpikir positif dan merasa puas menerima kenyataan dan mengambil hikmah dari semua yang terjadi. Kebahagiaan terletak pada kemampuan kita untuk bersyukur. Kalau kebahagiaan bisa dibeli, pasti orang-orang kaya akan membeli kebahagiaan itu dan kita akan sulit mendapatkan kebahagiaan karena sudah diborong oleh mereka. Tapi yang bisa membuat seseorang bahagia itu adalah dirinya sendiri. Mampukah dia mau mensyukuri semua yang sudah dimiliki dalam segala hal? Bante Dejanando. Bagi kita yang ingin bahagia, berapa mampu kita mensyukuri apa yang kita miliki adalah kemampuan mensyukuri semua nikmat yang telah dimilikinya. Sadarilah kalau kita sudah kaya, rahasia hidup bahagia. Jika kekayaan bisa membuat orang bahagia, tentunya Adolf Hitler, orang terkaya di Jerman, tidak akan menabrakkannya badannya ke kereta api. Jika keterangan bisa membuat orang bahagia, tentunya Michael Jackson, penyanyi terkenal di USA, tidak akan minum obat tidur sehingga overdosis. Jika kekuasaan bisa membuat orang bahagia, tentu Vargas, presiden Brazil, tidak akan menembak jantungnya. Jika kecantikan bisa membuat orang bahagia, tentunya Marilyn Monroe, artis cantik USA, tidak akan meminum alkohol dan obat depresi hingga overdosis. Jika kesehatan dapat membuat orang bahagia, tentunya Louis Pasteur, dokter terkenal di Prancis, tidak akan membunuh dirinya akibat acara televisi. Ternyata bahagia atau tidaknya hidup seseorang itu bukan ditentukan oleh seberapa kayanya, tenarnya, cantiknya, kuasanya, sehatnya, atau suksesnya, mau apapun hidupnya. Tapi yang bisa membuat seseorang itu bahagia adalah kemampuan mensyukuri semua nikmat yang telah dimilikinya. Berpikir positif, merasa puas, mencari hikmah, menerima kenyataan, syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, lakukan yang terbaik. Oke, baik semuanya. Terima kasih. Namo Sanya Budaya. Namo Buddhaya. Namo